Seorang ibu beragama Katolik, yang dimana beliau menjawab pertanyaan, katanya, berikut videonya. Teman-teman, menjawab pertanyaan di atas, saya menjawabnya dengan video ini ya. Karena sudah beberapa kali saya ditanya tentang pertanyaan seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat gambar di belakang saya itu fotonya, saya pinjam fotonya Mbak Mikana dan Mbak Yuni. Nah, Mbak Mikana ini dia menggunakan hijab seperti yang digunakan orang muslim pada umumnya, ya, para perempuan muslim. Dan yang dipakai oleh Mbak Yuni itu bukan hijab, tapi namanya mantila. Nah, setahu saya, kalau khususnya ini saya berbicara khusus ya di Indonesia. Sejauh ini busana orang Katolik tidak menggunakan hijab. Yang biasa dipakai adalah mantila seperti yang digunakan Mbak Yuni. Nah, tetapi di daerah-daerah lain seperti di Arab, di Lebanon, di daerah-daerah yang seperti pakaian hariannya itu ya seperti itu ya, tidak masalah. Tapi khusus kalau di Indonesia tidak sembarangan pakai hijab, apalagi kalau orang Katolik. Kayaknya orang Katolik tidak ada yang mau pakai hijab kalau memang benar-benar dia merasa bahwa menampilkan imannya ya, menampilkan identitas imannya, itu dia tidak akan pakai hijab. Yang biasa dia pakai itu seperti Mbak Yuni itu mantila namanya. Nah, terus pernah ditanyakan, loh tapi kan Mbak Mikana pakai hijab gitu. Nah, menjawab itu saya tidak tahu karena Mbak Mikana ini saya rasa dia bukan Katolik. Sudah beberapa kali saya dengar dan saya lihat live ditanya orang agamanya apa, dan dia menjawab bahwa dia tidak membawa atribut salah satu agama, tetapi dia pengikut Kristus. Jadi sudah nyata bahwa dia bukan Katolik. Dan pernah juga saya dengar seseorang yang masuk di roomnya bertanya 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Nah, yang dijawab itu dibacakan yang 10 perintah Allah itu yang dibacakan dari kitab perjanjian lama itu, tetapi 5 perintah gereja dia tidak tahu. Berarti sudah jelas dia bukan Katolik. Jadi teman-teman bisa bedakan. Kalau mungkin dia Kristen, tapi Kristen apa? Saya juga tidak tahu. Tanya sendiri sajalah. Ini saya hanya mau menyampaikan dan menjelaskan tentang apakah seperti sesuai dengan pertanyaan orang Katolik sudah boleh pakai hijab. Nah, saya jawab tidak untuk di Indonesia, tapi di negara-negara lain orang Katolik pakai hijab itu tidak masalah karena sesuai dengan pakaian di negaranya, tidak sama dengan kita, ya. Jadi mungkin sekian itu saja. Terima kasih, minta maaf Mbak Mika dan Mbak Yuni. Saya ambil fotonya untuk saya bisa menjelaskan perbedaannya. Terima kasih. Karena ibu Katolik ini mengatakan, Mbak Mikana ini dia menggunakan hijab seperti yang digunakan orang muslim pada umumnya, ya, para perempuan muslim. Nah, jadi perlu saya luruskan sedikit tentang keterkaitan pemakaian kerudung model Mikana ini. Sebagai info saja kepada ibu Katolik yang terhormat, begini. Nah, jadi, yang digunakan Mikana itu adalah kerudung yang ditempelin salib. Model kerudung yang digunakan Mikana tersebut nggak umum bagi kami yang beragama Islam. Pada umumnya muslimah di Indonesia itu, nggak ada yang menggunakan kerudung yang dipasangi salib. Mungkin boleh-boleh saja ibu mengatakan. Terus pernah ditanyakan, loh tapi kan Mbak Mikana pakai hijab gitu. Nah, menjawab itu saya tidak tahu karena Mbak Mikana ini saya rasa dia bukan Katolik. Sudah beberapa kali saya dengar dan saya lihat live ditanya orang agamanya apa, dan dia menjawab bahwa dia tidak membawa
uh, atribut salah satu agama, tetapi dia pengikut Kristus. Jadi sudah nyata bahwa dia bukan Katolik. Dan pernah juga saya dengar seseorang yang masuk di roomnya bertanya 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Nah, yang dijawab itu dibacakan yang 10 perintah Allah itu yang dibacakan dari kitab Perjanjian Lama itu, tetapi 5 perintah gereja dia tidak tahu. Berarti sudah jelas dia bukan Katolik. Jadi teman-teman bisa bedakan. Kalau mungkin dia Kristen, tapi Kristen apa? Saya juga tidak tahu. Tanya sendiri sajalah. Saya salut dengan kesopanan ibu dalam menjawab, dan jujur saat menyampaikan edukasi yang sangat berharga. Nggak hanya itu, ibu Katolik ini pun telah memberikan petunjuk bagi kalian yang beragama Katolik. Jadi ibu Katolik yang terhormat juga perlu tahu, kalau Mikana itu menggunakan atribut yang sok ke-Islam-Islaman. Kenapa saya bilang sok ke-Islam-Islaman? Karena muatan kontennya seringkali Mikana ini membahas sesuatu yang bergesekan dengan Islam. Ini namanya penyelewengan, atau bisa saya bilang pengaburan identitas, atau propaganda atribut khususnya di Indonesia. Ya, silakan cantik. Ada yang mau ditanya? Saya orang Indonesia, pastinya. Oh ya, di daerah mana Kak? Ya, pokoknya di Indonesia lah. Emang kamu di mana nih? Di Indonesia kan? Sama Indonesia juga. Oh gitu. Ya, jarang-jarang loh Kak ketemu, maaf ya, ketemu Kristen berhijab gitu. Iya. Jadi biar pernah kakak lihat ya, karena memang Kristen ada juga yang pakai hijab kakak cantik. Lihatnya sih yang pakai kayak apa sih? Jerawati, tapi bagian belakang kepalanya doang gitu kan. Biarawati kan semua juga ditutup pakai kerudung tertutup, saudari. Tapi kalau keluarga juga seperti kakak apa gimana Kak? Kalau di keluarga saya aja. Sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya orang nonton video ini lah. Iya. Apapun alasan Mikana menggunakan kerudung saat live-nya, pasti ada saja orang muslim yang sedikit bingung, dan pasti akan bertanya-tanya tentang penggunaan kerudung yang melekat di kepalanya. Itu disebabkan karena tampilan Mikana yang nggak wajar. Dari sejumlah pertanyaan muslimah ini, jawaban Mikana pun entah kemana-mana tanpa arah yang jelas, dan terlihat makin gugup saat menjawab. Tonton saja kelanjutannya. Oh gitu. Iya, kalau Kristen Ortodok kan pakai kerudung juga sampai sekarang. Iya, kakaknya pakai cadar teman-temannya. Iya kan, kakak pakai cadar, yang namanya itu cadar kan? Iya, lebih tepatnya ke burka. Oh, burka. Iya, sebelum itu pun orang Yahudi pun sudah pakai burka, kakak. Iya. Iya. Oh jadi nggak semua Kristen ya Kak berhijab gitu? Enggak, ada juga, ya enggak semua tapi ada juga kakak. Enggak, ada juga, ya enggak semua tapi ada juga kakak. Digegen pressing balik KO tuh. Lebih tepatnya banyakkan Kristen di Timur Tengah yang pakai kerudung, dan di Indonesia Kristen Ortodoks. Oh, Masya Allah. Itu lebih dikhususkan ke Kristen Ortodoks atau gimana ya Kak? Kalau Kristen Ortodoks sih wajib ya, mereka pakai kerudung ya, yang perempuan. Kalau kita Kristen yang lain tidak wajib kakak, dianjurkan tapi nggak wajib, karena di 1 Korintus 11 itu kan memang itu surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah kalau Injil diberitakan ke seluruh dunia,
Jadi tradisi Yahudi itu tidak harus dilaksanakan di daerah-daerah lain atau negara lain. Namun hal-hal yang doktrinal itu yang harus diwajibkan, seperti Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia telah mati bagi kita di atas kayu salib, memberikan kita pengampunan, itu wajib gitu. Itu doktrinal dan itu semua harus diimani kakak, seperti itu. Nah, bingung kan menjawabnya? Ibarat mau tenggelam di lautan, terlihat jerami yang mengambang pun, dianggapnya kapal pesiar yang bisa menyelamatkannya. Saking bingungnya untuk menjawab, Yahudi pun dikait-kaitkannya. Sejak kapan Yahudi itu sepakat dengan keyakinan Kristen? Kita ketahui bersama, kalau Yahudi itu memiliki syariat sendiri. Nah, sekarang lebih lucu lagi sahabat, karena mungkin Mikana sudah pusing dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat susah dijawabnya. Akhirnya Mikana minta bantuan kepada sahabatnya. Mungkin aku pernah lihat di beberapa video ya. Jadi lebih mengarahnya tuh ke apa ya, kayak dikiranya Muslim gitu. Iya, tapi mereka Kristen kak, tapi mereka pakai kerudung. Iya, iya pernah lihat kak. Jadi ada kayak captionnya tuh ini Muslim apaan gitu. Jadi lebih ke apa ya? Di bawahnya tuh Muslim gitu. Padahal kan emang Kristen. Iya. Kristen Ortodoks. Gitu. Wah, Pak. Ya ada juga nggak ortodoks dia, tapi dia pakai kerudung kakak. Walaupun dia gerejanya bukan ortodoks, tapi dia pakai kerudung, ada juga. Berarti kalau ke gereja juga teman-temannya pada pakai kerudung gitu. Iya, di gereja pakai kerudung juga gitu. Ini Kak Lina ini pakai kerudung juga, dia Kristen tapi dia pakai kerudung. Halo, selamat malam Husna Hijrah. Kalau ada yang datang ke gereja nggak pakai kerudung, gimana Kak? Tambah bingung kan? Ya Kak Lina mau jawab? Mana nih? Kalau Yang ada ortodok maksudnya. Kalau ortodoks memang mereka pakai kerudung. Kalau nggak ortodoks memang pakai. Kalau kita bebas, kalau mau pakai silakan, enggak juga nggak apa-apa. Ya, Adu domba, penipu dalam nama agama. Tapi perlu diingat, ini masa lalunya, karena sahabatnya ini, sekarang udah nggak akrab lagi. Yah, karena menurut sahabatnya, Mikana ini dianggap sebagai orang yang menyesatkan. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe, bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.